Oke, selamat datang di materi kimia medisinal. Materi yang kita akan pelajari adalah tentang uji in silico. Pada materi ini, untuk tahapan uji in silico ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan untuk tahapan yang pertama adalah preparasi dari ligan, lalu tahapan yang kedua preparasi dari protein, dan yang ketiga adalah tahapan molekular docking. Pada saat molekular docking, tahapannya itu ada beberapa tahap. Yang pertama ada preparasi formula, preparasi protein, lalu yang kedua ada preparasi ligan, dan yang ketiga adalah preparasi kita revalidasi dulu atau redocking, dan yang terakhir kita melakukan uji terhadap senyawa yang akan didocking tersebut. Nah, untuk tahapan yang pertama, kita di sini menggunakan software ChemDraw. Software ini yang akan digunakan untuk proses dari pembuatan senyawa. Untuk pembuatan senyawa, kalian bisa menggambarnya langsung seperti ini. Ini kalau kalian menggambar sikloheksana atau senyawa furan seperti ini. Nah, kalau kalian mau menambahkan gugus tertentu, misal saya tambah karbon di sini dan saya tambah Cl di sini. Cl. Nah, pada penambahan gugus tersebut, apabila ada tanda berwarna merah, maka senyawa tersebut tidak stabil dan tidak bisa dilakukan sintesis untuk senyawa ini. Nah, kalian bisa masukkan semua senyawa, langsung kalian ketik saja dari berbagai macam senyawa. Kalian bisa masukkan Ni, Hi, halina, katera, bisis, upra, itu bisa dimasukkan semua. Untuk nama yang selanjutnya adalah dengan menggunakan tata cara kalian kalau apabila tahu namanya. Ingat, yang kalian ketik harus dengan menggunakan bahasa Inggris. Misal di sini paracetamol. Oke, itu strukturnya paracetamol. Nah, mudah kan? Nah, untuk paracetamol ini kalian bisa tahu profil MS-nya, juga profil dari sifat fisika kimianya. Ada boiling point, melting point, critical temperature, log P, MR, dan sebagainya. Nanti kalian bisa lihat sendiri di tabel chemical properties. Juga kalian bisa tahu profil MS-nya. Ini maksimal desimalnya 5, jadi bisa 151,0633. Kalau kita klik di sini tidak ada senyawa kimianya. Oke, selanjutnya apabila kalian tidak mempunyai nama strukturnya, contohnya antalgin. Nah, dari antalgin tersebut tidak bisa ditentukan strukturnya. Lalu kita copy antalgin di Google dan ditambahi kata-kata structure. Jangan lupa di bahasa Inggris kan. Nah, kalian bisa lihat di webnya PubChem. Ingat, yang kalian buka PubChem.
Nah, nantinya dari pubchem tersebut kalian bisa lihat dari pubchem ini kalian cari nama IUPAC-nya di sana. Nama IUPAC. Nah, nama IUPAC ini kalian copy. Lalu kalian masukkan di nama yang tadi. Kalian ganti dengan menggunakan nama IUPAC dari senyawanya tersebut. Oke. Nah, di situ itu strukturnya dari antalgin. Oke. Gampang kan untuk pembuatan struktur? Ini saya kecilkan dulu agar tidak mengganggu. Nah, kalian gambarnya bisa dikecilkan dan dibesarkan dan namanya lalu kalian bisa copy di Word. Nah, ini strukturnya dari antalgin, kita kecilkan dulu. Lalu setelah itu tahapan selanjutnya sebelum didockingkan senyawa tersebut, ligan tersebut harus mencapai stabilitas yang paling tinggi. Untuk stabilitas yang paling tinggi itu dapat diketahui dengan tingkat energi yang paling kecil. Bagaimana cara untuk mengecilkan energinya tersebut? Untuk mengecilkan energi dari docking tersebut, kalian menggunakan software Chem 3D. Oke, kita tunggu softwarenya buka. Nah, setelah kalian copy dari strukturnya tersebut, kalian blok dulu strukturnya. Lalu setelah itu klik copy, terus kalian paste di sana. Setelah kalian paste, kalian pilih menu calculation, MM2, dan minimize energy. Nah, tujuannya adalah untuk melihat konformasi di alam di mana senyawa tersebut paling stabil. Setelah energinya paling rendah, kalian bisa shift as. Untuk menggunakan docking molegrow, kalian shift as dalam bentuk sibil 2. Saya buat software baru, folder baru dulu. Nah, selanjutnya setelah kalian ini software kalian bisa simpan dalam bentuk sibil 2. Ini saya ubah dulu namanya antalgin. Oke. Setelah itu yang paracetamol saya masukkan juga di sana. Ini saya blok dulu. Terus setelah itu saya paste. Tetap saya gunakan minimize energy agar nanti senyawa tersebut atau ligannya tersebut siap untuk digunakan. Nah, pada saat tadi penstabilan ada prosesnya molekulnya bergoyang-goyang, itu untuk melihat konformasi yang paling stabil. Nah, untuk melakukan prediksi secara online, kalian harus mengubah penyimpanannya dengan menggunakan Smile. Untuk prediksi docking yang online, kalian bisa menggunakan situs tertentu, antara lain Way2Drug. Oke, masuk ke Way2Drug, go for prediction.
Kalian kalau belum punya ID silakan registrasi mengisi yang ada di sana. Kalau sudah kalian bisa Kalau sudah ada kalian bisa login dan klik enter. Nah, lalu molekul yang sudah terdapat di sini kalian save as dan formatnya diubah ke dalam bentuk smile SMI. Setelah itu kalian bisa save. Untuk antalgin juga sama, saya ubah dulu ke bentukan smile. Oke, setelah semuanya bentukannya smile, kita prediksi dulu secara online. Nah, ini foldernya tadi saya taruh di Majung. Penelitian ini siliko. Tunggu sebentar, saya taruh di mana ya? Sepertinya bukan. Saya cek dulu. Praktikum N Said ada di foldernya Corona. Penelitian in silico Corona. Praktikum Oke, kita copy smile-nya, kita geret, lalu kita masukkan smile-nya di sini. Nah, smile-nya tersebut kita geret ke browser, lalu kita copy. Nah, dari sini kalian bisa tahu ada beberapa aktivitas dari senyawanya tersebut. Antara lain member integrity antagonis. Nah, usahakan nilai PA-nya lebih besar daripada 0,7. Oke, selanjutnya untuk software yang kedua kalian bisa gunakan Swiss Docking, di mana selain untuk docking online, Swiss Docking ini juga bisa untuk memprediksi kira-kira senyawanya tersebut berhasil di mana. Kalian bisa masuk di Swiss Target Prediction. Tunggu sebentar, dan kalian nanti copy smile yang ada di yang sudah tadi kalian buat. Kalian bisa prediksi pada spesies manusia, mencit, atau tikus. Oke, setelah kalian tulis strukturnya, lalu kalian klik predict target. Di sini tunggu sebentar. Nah, untuk prosesnya emang SwissDoc ini relatif lebih lama dibandingkan dengan software yang tadi, yang Way2Drug. Nah, itu sudah keluar. Dari khasiatnya tersebut, senyawa tersebut bisa berkhasiat sebagai karbonik 2 anhidrase, karbonik 4 anhidrase, mioglobulin, dan sebagainya. Kalian bisa cek sendiri dengan menggunakan Swiss Target Prediction. Lalu untuk
efek samping kalian bisa pakai PKSCM, tapi di sini saya tidak praktekkan untuk PKSCM. Nah, untuk selanjutnya, untuk mencari reseptor, kalian bisa cari di PDB atau Protein Data Bank. Setelah kalian ketik PDB, lalu kalian bisa masuk ke tampilan webnya yang seperti ini. Proteinnya di sini berfungsi untuk tempatnya obat tersebut bekerja. Jadi misal karena kita mengunci NSID kan reseptornya COX-2. Oke. Kita tunggu dulu untuk reseptornya biar nanti hasilnya maksimal. Nah, pada saat kalian melakukan docking, usahakan untuk nilai dari reseptornya itu bagus. Ini kalian bisa langsung masuk ke Google kalau mau cari. Nah, untuk reseptornya tersebut, kalian harus mencari senyawa yang sudah ada ligannya. Karena apabila tidak ada ligannya, nanti kalian harus melakukan validasi terhadap reseptor tersebut. Itu prosesnya lain lagi. Nah, contohnya di sini ada senyawa aspirin yang sudah ada ligannya yang sudah nempel di aspirin. Itu ada ketorolak. Nah, itu sudah berkompleks dengan metil salisila dan ini menghambat fosforilase A2, di mana fosforilase A2 nanti ada hubungannya dengan inflamasi. Nah, di sini ada berbagai macam. Kalian biasanya cari dulu di jurnal mana reseptor yang biasa digunakan. Lalu untuk NSID yang biasa digunakan adalah 1-PXX. 1-PXX adalah enzim siklooksigenase yang berikatan dengan natrium diklofenak. Nah, kalian bisa download di reseptornya. Kalian klik download file, download PDB format. Kita tunggu proses downloadnya. Setelah selesai proses downloadnya, nah perhatikan untuk resolusinya kalau bisa harus di atas 2 Armstrong. Kalau misalkan kurang dari 2 Armstrong, nanti takutnya hasilnya biasnya lebih tinggi. Oke, kita minimize dulu. Lalu kita cari, ini kita tutup, ini juga kita tutup. Lalu selanjutnya untuk proses docking, kalian di sini kalau saya biasanya menggunakan software yang namanya Molecro Virtual Docker. Dari software tersebut nantinya tampilannya seperti ini. Lalu kalian import molekul tadi di download. Karena kita akan menguji 1-PXX, kalian double klik saja. Lalu setelah itu kita hilangkan air. Air di sini nantinya akan menutupi dari reseptornya untuk berikatan dengan ligannya. Nah, di sini 1-PXX terdiri dari 4 protein.
Saya pilih protein yang bagian A dulu, lalu kalian start. Nah, di sini satu package mempunyai ligan yang berbagai macam. Dia bisa mengikat senyawa apapun di sana. Yang akan kita gunakan sebagai standar adalah diklofenak. Oke, begini tampilannya struktur dari satu PXX tersebut. Nah, langkah selanjutnya kalian klik preparation, lalu kalian detect cavity-nya dulu. Detect cavity di sini tujuannya untuk melihat kira-kira obatnya dia masuk di rongga yang mana. Kalian bisa set 5 defaultnya, tapi kalau misalkan untuk penelitian biasanya kita coba di angka 100. Lalu selanjutnya, nah ini biasanya 5, tapi untuk penelitian biasanya kita gunakan nilai lebih besar dari 5, 100 atau berapa gitu. Maksimal 100. Oke, setelah kalian ada, lalu kita hilangkan dulu semua tampilannya agar yang masuk di sana adalah ligan, dan ligannya yang kita pakai adalah diklofenak A. Nah, di situ tempatnya sarangnya diklofenak A. Nah, selanjutnya kita tentukan cavity-nya yang dia berikatan di mana. Oke, ternyata ada di volume cavity 7,79,36. Nah, setelah kalian detect cavity, kalian bisa lakukan docking. Redocking dulu untuk validasi dari docking yang akan kalian gunakan. Oke, untuk docking yang kalian gunakan, kalian hanya di sini klik yang diklofenaknya saja dan digunakan standar diklofenak A. Kalau sudah, kita klik next. Kita pasang dulu radiusnya. Kalau misalkan di software lain kita bisa disebut juga grid box. Nah, ini sudah masuk semua. Kalau kita kurangi, nah di bagian bawah tersebut ada yang keluar. Nah, karena ada bagian yang keluar tersebut, nanti akan menghasilkan hasil yang kurang baik, jadi kita pilih angka 8 untuk radius dari dockingnya tersebut. Setelah itu kita klik next, next. Nah, ini number per operannya. Kalau misalkan untuk penelitian kita pakai angka 100. Next, next, next. Start. Saya simpan dulu. Nah, ini adalah proses startingnya. Oke, kita lihat dulu prosesnya. Setelah ya di sini ada timernya, yaitu untuk docking dari senyawa tersebut memerlukan waktu kurang lebih 2 menit. Nah, setelah selesai nanti
bagian yang bawah di sini kalian geret. Nah, nantinya dari senyawa tersebut akan muncul nilai RMSD. Perhatikan nilai RMSD yang paling kecil. Nilai RMSD yang digunakan adalah yang paling kecil. Di sini yang saya pakai nilai RMSD-nya adalah nilai 0,6289,7. Untuk nilai RMSD tersebut, persyaratannya usahakan maksimal 2% karena nilai RMSD tersebut akan berpengaruh pada presisi dari docking kalian tersebut. Persyaratannya agar presisinya bagus, kalian harus memiliki nilai RMSD yang paling kecil. Kalian centang dulu, lalu kalian oke di sini. Nah, setelah kalian lakukan ini, di sini tempatnya proteinnya berimpit. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah dengan kita mendockingkan dari senyawa yang akan kita uji. Kita masuk ke docking wizard. Nah, ini adalah nilai re-rank score dari diclofenacnya tadi dan nilai RMSD matriksnya dari diclofenac A. Perhatikan nilai re-rank score-nya. Nilai re-rank score-nya dari natrium diclofenac adalah 83,4949. Hal ini menunjukkan nanti kalian bisa membandingkan antara diclofenac dengan paracetamol itu lebih baik yang mana untuk efektivitas analgesiknya dengan cara membandingkan nilai re-rank score-nya. Semakin kecil nilai re-rank score-nya, minusnya semakin besar, artinya dia semakin stabil ikatannya dengan ligan tersebut. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita docking wizard. Lalu kalian pilih senyawa yang kalian pilih. Kalau kalian pilih Directory, kalian bisa menjalankan satu folder sekaligus untuk melakukan docking, atau kalian bisa memilih Directory, atau kalian bisa memilih file. Kalau file itu kalian menguji hanya satu struktur saja. Ini kita coba dulu tadi yang antalgin, yang energinya yang tidak maksimal, tidak minimal karena tadi tidak di shift posisinya yang paling minimal. Jangan lupa untuk mengkonvert pose to ligand dulu dari pose senyawa yang kita redockingkan. Nah, setelah kalian di-convert dulu, lalu masuk ke proses yang tadi, kalian parameternya sama, lalu pilih yang daerah di sebentar.
Nah, kalian pilih menu Form External Data Source. Setelah kalian pilih, ini saya pilih yang satu-satu tadi yang antalgin karena energinya yang tidak minimal. Kalau kita lakukan uji docking, maka senyawanya tersebut tidak bisa didocking. Selanjutnya, apabila kita menguji senyawanya tersebut adalah senyawa dari parasetamol, ini antalgin yang tadi kita mau uji. Nah, tidak bisa untuk antalgin karena strukturnya tersebut energinya tidak minimal. Nah, itu di sini akan muncul keterangan bahwa antalgin tidak bisa didockingkan. Selanjutnya, bagaimana kalau kita ujikan di parasetamol? Di mana parasetamol tadi kita sudah tingkat energinya sudah yang paling rendah. Oke, untuk tahapannya sama seperti tadi. Saya bisa skip proses dari analisanya tersebut. Lalu di sini Anda lihat nilai rank skor dari parasetamol adalah 55,6762. Nah, hal ini yang menunjukkan bahwa parasetamol tersebut untuk efektivitasnya terhadap analgesik itu lebih kecil daripada natrium diklofenak. Selain itu, kalian bisa untuk memastikan bahwa senyawanya tersebut nilainya lebih kecil. Nah, ini perbandingannya untuk nilai rank skornya dari diklofenak 84 dan untuk parasetamol adalah 55. Jadi efektivitasnya atau aktivitasnya lebih tinggi diklofenak terhadap reseptor COX-2. Lalu kalian juga bisa melihat untuk parasetamol dia hanya mengikat satu gugus saja, yaitu serin 353. Sehingga kalau misalkan senyawanya diklofenak, dia akan mengikat minimal 3 reseptor, serin 530, tirosin 385, dan metionin 522. Nah, hal ini yang menunjukkan kenapa kok diklofenak tersebut efektivitasnya lebih tinggi daripada parasetamol. Oke, demikian materinya untuk kali ini. Saya akhiri, selamat sore.